di sini tujuan saya bagaimana cara kita agar menghentikan akses dari layanan pinjaman online ya, agar sistemnya tidak bisa mengetahui apapun aktivitas kita di setiap harinya ya. Jadi tujuan saya agar si pinjol itu tidak banyak mendapatkan data dari handphone teman-teman ya, agar dia tidak bisa merekam semuanya ke aktivitasan teman-teman dalam sehari-hari apapun yang teman-teman lakukan ya. Nah, di sini langsung saja ya, di pengaturan. Di pengaturan ini teman-teman cari manajemen ya, manajemen aplikasi. Manajemen aplikasi, teman cari aja aplikasi pinjol yang teman sudah download ya, ataupun yang ada di HP teman-teman. Sini saya contohkan Aku Laku saja. Aku Laku saja ya. Nah, di sini ini kan ada izin aplikasi. Izin aplikasi ini ya. Jika teman-teman tidak mau menghapusnya, tetapi teman-teman masih mau aplikasinya masih ada di HP, tidak mau menghapusnya, tidak apa-apa. Di sini teman klik ini izinkan aplikasi ya. Nah, di sini saya jelaskan yang pertama ini ya, di kamera ini. Kamera ini jika teman-teman centang seperti ini dalam keadaan on ya. Jadi setiap Aku Laku ini akan setiap apapun yang teman-teman fotokan setiap harinya, ataupun teman-teman merekam ataupun apa ya, ini dia bisa mengaksesnya. Jadi apapun yang teman lakukan ke setiap harinya sampai seterusnya, selama teman-teman menge-on-kan kamera ini, jadi dia akan terus merekam. Jadi semakin banyak teman-teman berfoto ataupun video, jadi dia akan terus menyimpan data teman-teman, akan terus menyadap kamera ini yang ada di dalam HP teman-teman. Nah, yang kedua ini kontak ini ya, kontak. Nah, jadi kontak ini kan teman-teman kan jelas di setiap harinya mungkin ada penambahan nomor, mungkin ada yang ketemu teman baru, atau misalnya meminta nomornya, menyimpan kontak di nomor yang baru ya, nomor yang baru menyimpan di kontak HP teman-teman. Yang jelas dia bisa merekamnya jika teman-teman meng-on-kan seperti ini. Jadi apapun ke setiap harinya ataupun seterusnya teman-teman menambahkan kontak ataupun merubah kontak ya, menambah nomor siapapun itu, jadi dia akan selalu menyimpannya. Misalnya hari ini 40 kontak, jadi besok 2 hari atau 3 hari seterusnya teman-teman bertambah menjadi 50 kontak. Nah, jadi yang 10 kontaknya itu dia dapat merekamnya lagi, dapat mengambilnya lagi jika teman-teman menge-on-kan ini ya. Nah, jadi saran saya ini dimatiin, dan lokasi. Nah, jadi lokasi ini sangat mempermudahkan Desi datang ke rumah. Jika teman-teman menghidupkan lokasi ini ya, dia akan memantau teman-teman melalui Google Map ya. Dia akan mencari, memantau keberadaan teman-teman itu posisinya di mana. Jika teman-teman memang posisinya berada di tempat tinggal sesuai data yang teman-teman cantumkan di saat pengajuan pinjaman online, misalnya sesuai dengan KTP-nya, dan dia mengecek lokasi teman-teman sesuai dengan KTP teman-teman, dia akan datang. Itu pun juga tergantung daerahnya juga. Nah, itu jika teman-teman selalu menge-on-kan ini ya. Jadi saran saya di-off-kan saja. Nah, di-off-kan saja ya. Ini mikrofon ini ialah berupa panggilan. Siapapun yang memanggil teman-teman dalam setiap harinya, menelpon ya, maksud saya menelpon, menghubungi teman-teman, ataupun teman-teman menghubungi siapapun itu. Nah, jadi rekaman itu dia bisa mendapatkannya. Apapun siapapun yang teman-teman telepon ya, di panggilan keluar, panggilan masuk, ataupun yang panggilan tidak terjawab ya, pokoknya kesemuanya dia akan tetap bisa mengaksesnya. Itu seperti itu dia. Makanya ini di-on-kan aja, di-off-kan aja maksud saya, di-off-kan saja. Nah, ini yaitu telepon. Ini sama ya sepertinya seperti mikrofon ini. Telepon ini ya, siapapun yang teman telepon, siapapun yang menelpon teman, dia akan terus merekamnya selagi teman mengizinkan semua ini.
Selagi teman mengizinkan semua ini, dia akan merekam terus keseluruhan apa yang ada isi di HP teman-teman. Dia akan selalu merekam terus apapun aktivitas, jadi dia disimpannya terus. Wah, hari ini misalnya ada rekaman teleponnya, ada galeri fotonya, dia baru berfoto misalnya. Seperti itu ya. Nah, jadi dia keseluruhannya dia akan merekam terus. Nah, jadi saran saya, jika belum bisa membayar aplikasi ini ataupun aplikasi yang lainnya, jadi menurut saya on-kan dulu. Karena apa? Karena nanti dia akan lebih luas untuk menyebar data teman-teman. Karena teman-teman sudah menge-on-kan ini, sepertinya menge-on-kan semuanya, dia akan lebih luas, mempermalukan teman-teman. Nah, jadi saran saya di off-kan saja dulu. Jika ingin mau membayar kan, nanti teman-teman akan membuka aplikasinya kan, minta izin ulang. Jadi teman izinkan saja jika teman-teman ingin membayar. Jadi jika belum ingin membayar, saran saya off-kan saja dulu, nggak usah dibuka-buka, off-kan saja dulu. Ya, seperti itu ya. Semoga teman-teman paham apapun yang saya jelaskan ini. Ini adalah tujuan agar si debt collector pinjol ataupun suatu sistem pinjol tidak bisa merekam atau membackup keseluruhan di HP kita. Jadi cukup yang rekaman, yang backupan yang pertama saja yang dia ambil. Jadi dia tidak bisa bertambah-tambah terus seperti itu. Saya kira teman-teman semoga paham apa yang saya jelaskan ini. Jika tidak paham, silakan komentar ya. Silakan komentar di kolom komentar nantinya. Ini berlaku juga untuk di aplikasi yang lain ya, bukan ini saja. Ini sebagai contoh saja di aku ini. Bisa juga berguna di aplikasi yang lain. Nah, jadi setiap aplikasi pinjam online itu dia berbeda-beda. Ada cuman yang kamera sama kontak sama lokasi cuma ya. Nah, ada ini yang keseluruhan nih, sepertinya aku ini keseluruhan dia. Ada yang cuman mungkin kamera sama kontak saja. Nah, jadi walaupun cuman kamera sama kontak, saran saya tetap di off-kan semua. Seperti itu ya. Semoga ini membantu bagi teman-teman yang ingin datanya tidak disebarluaskan, atau ini ingin kita membatasi ya, jangan sampai semua data-data kita, jangan sampai mereka tahu semua, jangan sampai mereka lebih banyak mendapatkan data-data kita. Jadi ini caranya ya, memutuskan akses dari suatu pinjaman online ya. Nah, itu saja yang saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat, walaupun ini mungkin tidak begitu apa ya. Saya rasa mungkin teman-teman yang belum mengetahui, semoga bermanfaat ya. Untuk yang sudah mengetahui, silahkan share-share kepada teman-teman biar teman-teman lebih banyak mengetahui masalah akses data dari pinjaman online ke handphone kita ya. Itu saja ya. Jika teman-teman merasa berguna channel saya ini, silakan subscribe channel saya, dukung saya agar saya lebih semangat lagi ya dalam membantu teman-teman yang sudah gagal bayar pinjol. Kita mencari solusi bersama-sama ya, biar tidak banyak terjerat ya di aplikasi pinjaman online ini. Dan menurut saya semoga kalian cepat membayar. Jika ada gagal bayar, semoga ada rezeki, cepatlah membayar, segeralah lunasi apapun aplikasi pinjam online, walaupun ilegal, walaupun yang legal juga, semuanya harus teman-teman lunasi ya. Yang namanya hutang harus kita lunasi. Nah, jadi ini untuk sementara saja ya, jika teman-teman belum bisa membayar ya, solusinya itu saja ya. Selamat jumpa kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.